151961036 beserta rekan saya Alia Regina Putri dengan NIM 15196211037. 6 tahun 1999 tentang telekomunikasi adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia. Lalu yang kedua ada penyelenggara dan pengguna. Pada pasal 1 UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi terdiri dari perseroan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara. Dan pengguna adalah pelanggan dan pemakai. Dalam pekerjaannya, penyelenggara wajib merekam atau mencatat segala kegiatan telekomunikasi. Dan apabila suatu saat pengguna memerlukannya, penyelenggara wajib memberikan kepada pengguna. Lalu yang ketiga ada asas dan tujuan UU nomor 36 tahun 1999. Yang pertama ada asas. Asas UU nomor 36 terdapat pada pasal 2 yaitu telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Lalu, tujuan UU nomor 36 tahun 1999 terdapat pada pasal 3, yaitu telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Lalu yang keempat ada penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi yang pertama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, yaitu kegiatan penyediaan atau pelayanan telekomunikasi sehingga lancarnya terselenggaranya telekomunikasi. Lalu yang kedua ada penyelenggaraan jasa telekomunikasi, yaitu kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Lalu yang ketiga ada penyelenggaraan telekomunikasi khusus, yaitu kegiatan atau penyediaan yang dilakukan secara khusus, bersifat peruntukan, dan pengoperasiannya dilakukan secara khusus. Selanjutnya, penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat pada pasal 7 ayat 2. Dalam pasal tersebut disebutkan, dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melindungi kepentingan dan juga keamanan negara. Yang kedua, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global. Yang ketiga, dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, serta peran masyarakat juga terlibat. Next. Penyelenggaraan telekomunikasi juga terdapat pada pasal 11 ayat 1. Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari menteri. Izin yang dimaksud pada ayat 1 seperti tata cara yang sederhana, proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta penyelesaian dalam waktu yang singkat. Dan pada pasal 14 dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan
telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah dan bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak yang terlibat. Dan setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Poin yang kelima atau penyidikan. Penyidikan telekomunikasi terdapat pada pasal 44. Pada pasal 44 ayat 1 tentang penyidikan berisi, selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi juga terlibat. Mereka diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Next. Lalu pada ayat 2, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berwenang. Yang pertama, mereka melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Lalu yang kedua, mereka melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, menghentikan penggunaan alat atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau juga tersangka. Yang kelima, melakukan pemeriksaan alat atau perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Yang keenam, menggeledah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Yang ketujuh, menyegel atau menyita alat dan juga perangkat yang digunakan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Yang kedelapan, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. Dan yang terakhir, mengadakan penghentian penyidikan. Next. Lalu ayat ketiga atau yang terakhir, kewenangan-kewenangan yang sudah dijelaskan pada ayat kedua tadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Kemudian next ke kelompok berikutnya untuk presentasi studi kasusnya ya. Kalau nggak salah, coba saya lihat dulu. Di sini ada kelompok tadi UUTE ya. Sanksi administrasi sekarang 26 Oktober. Atau Undang-Undang 35 ya. Undang-undang apa? Nurul. Tadi siapa? Tadi Nurul sama Alia. Undang-Undang nomor 36, Bu. Ya, oke. Kemudian Gibran sama Zaidan. Kemudian nanti baru terakhir, atau ini dulu ya. Umar dulu deh, Umar sama Mas Dwi ya, karena ini masih teori. Silakan. Iya Bu, izin share screen ya Bu. Ya, oke, silakan. Nanti terakhir si Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Umar Fakhri, dan teman saya Mas Dwi Syahputra. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana UU ITE. Next. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.
UU ITE disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada 21 April tahun 2008. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Next. Selanjutnya ada asas, tujuan, dan manfaat. Yang pertama ada asas. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya ada tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Selanjutnya ada mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya ada manfaat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, secara umum, kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE. Yang pertama, ada menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, ada mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, ada salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan yang terakhir ada melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan yang ada di internet atau secara online. Next. Selanjutnya ada kontroversi pasal karet UU ITE. Pasal karet merujuk pada sifat karet yang lentur, bisa ditarik, bisa diulur, batasan dan definisi sangat elastis, bisa menjangkau apapun yang diinginkan pihak yang berkepentingan, dan jelas pasal ini bisa digunakan untuk menjepret lawan politik atau pihak yang tak sejalan dengan rezim penguasa. Selanjutnya ada kasus UU ITE. Pertama ada Prita Mulyasari, yaitu kasusnya pengirim keluhan. Pada 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan pesan melalui email berisi keluhan dirinya dan teman-temannya terkait pelayanan di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Saat itu, isi email yang dikirimkan oleh Prita tersebut tak sengaja tersebar ke sejumlah mailing list di dunia maya. Mengetahui informasi tersebut, pihak Rumah Sakit Omni pun mengambil langkah hukum. Prita dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, Prita mendapat ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Namun, Pengadilan Negeri Tangerang sempat memvonis bebas Prita. Sebelumnya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung mengganjarnya dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Yang kedua ada Muhammad Arsyad dengan kasus tudingan penghinaan. Arsyad yang merupakan mantan aktivis mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar ditahan oleh penyidik Polda Sulselbar akibat tuduhan telah menghina pengurus DPP Golkar yaitu Nurdin Halid. Pelapornya diketahui adalah Abdul Wahab yang merupakan kerabat Nurdin Halid. Ia melaporkan kasus ini dengan tudingan bahwa Arsyad telah melakukan penghinaan terhadap Nurdin Halid lewat status yang diunggah via BlackBerry Messenger, yaitu BBM yang berbunyi "Novel Nurdin Halid koruptor, jangan pilih adik koruptor." Atas tudingan tersebut, Arsyad ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2013. Hanya berangsur 1 bulan, penahanan Arsyad pun dikabulkan pada 16 September 2013. Dan yang selanjutnya ada Ervani Handayani dengan kasus curhat di Facebook. Ervani Handayani harus berurusan dengan hukum akibat curhat di Facebook soal mutasi kerja yang dialami oleh suaminya pada 30 Mei 2014. Ia membuat status Facebook yang dianggap mencemarkan nama baik bos suaminya. Setelah mengetahui isi curhatan tersebut, Ayas yang namanya disebutkan itu melaporkan unggahan Ervani ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Jaksa penuntut umum menjerat Ervani dengan pasal berlapis. Yang pertama ada pasal 45 ayat 1, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dan yang terakhir ada pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Dan yang terakhir ada Fadli Rahim dengan kasus dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Pada November 2014, Fadli yang merupakan seorang PNS di Kabupaten Goa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik Ihsan Yassin Limpo yang kala itu menjabat sebagai Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Awalnya, Fadli membagikan kritikan lewat grup aplikasi pesan instan Line yang berisi 7 orang di dalamnya. Dalam kritikan tersebut, Fadli mengungkapkan bahwa Bupati Goa, Ihsan Yassin Limpo, berlaku otoriter. Dalam memerintah, Fadli mengklaim bahwa Ihsan selalu mengedepankan emosi. Kritik itu rupanya membuat Bupati Goa marah besar sehingga melaporkan Fadli ke polisi. Alhasil, Fadli dikenakan hukuman penjara selama 19 hari dan terancam dipecat dari posisinya sebagai PNS. Next. Selanjutnya, sanksi administrasi dan ketentuan pidana dalam UU ITE. Yang pertama ada pasal 45 ayat 1 yaitu tentang atas pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Yang kedua ada pasal 45 ayat 2 dengan kasus atas penyebaran berita bohong. Hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 45 ayat 3 dengan kasus ancaman penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kekerasan. Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Dan yang selanjutnya ada pasal 46 ayat 1 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Dan selanjutnya ada pasal 46 ayat 2 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal 700 juta rupiah atas peretasan terhadap sistem elektronik di lingkungan pemerintah atau pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya ada pasal 46 ayat 3 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah atas penerobosan atau penjebolan terhadap sistem pengamanan komputer. Next. Selanjutnya ada pasal 47 dengan kasus atas penyadapan sistem elektronik milik orang lain dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah. Selanjutnya ada pasal 48 ayat 1 dengan kasus atas pengerusakan dokumen elektronik milik orang lain, hukuman pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada pasal 48 ayat 2 atas kasus pemindahan atau transfer informasi elektronik kepada orang lain yang tidak berhak. Hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah. Dan selanjutnya ada pasal 48 ayat 3 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah atas perbuatan membuka akses informasi elektronik yang sifatnya rahasia. Selanjutnya ada pasal 49 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah atas perbuatan mengganggu kinerja sistem elektronik. Dan selanjutnya ada pasal 50 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah atas perbuatan memfasilitasi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk pelaku pelanggaran. Next. Dan selanjutnya, pasal 51 yang berbunyi hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah atas pemalsuan dokumen elektronik. Next. Selanjutnya ada pelaksanaan UU ITE di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Yang ketiga, peningkatan potensi pariwisata melalui e-bis
dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, trafik internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Yang kelima, produk-produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 8, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, next studi kasusnya kepada Gibran dan Muhammad Zaidan ya. Nanti kita lanjut tanya jawab. Oke. Baik Bu, izin saya screen ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Irma Permatasari selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi, dan selamat pagi juga kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Gibran Hatayuda dengan NIM 15196211023, dan juga partner saya Muhammad Zaidan dengan NIM 15196211024. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok pemateri, bahwasanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi. Nah, Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR RI pada tanggal 21 April tahun 2008. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa aja perbuatan yang dilarang. Nah, bagi mereka yang melanggar Undang-Undang ITE berpotensi mendapatkan hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Jadi kalau kita dapat tarik garis besarnya dari larangan-larangan yang tercantum dalam Undang-Undang ITE, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE itu mengatur 7 poin pelanggaran penting, yaitu yang pertama adalah menyebarkan video asusila, yang kedua yaitu tentang judi, yang keempat pemerasan dan pengancaman, yang kelima berita bohong, yang keenam ujaran kebencian, dan yang ketujuh adalah mengenai teror online. Nah, di sini kami selaku kelompok studi kasus Undang-Undang ITE mengambil beberapa contoh kasus yang menyangkut dari beberapa pelanggaran yang sudah saya sebutkan tadi yang diatur di Undang-Undang ITE. Nah, pertama itu kelompok kami akan membahas kasus yang sebenarnya cukup ramai diperbincangkan dan banyak sekali pro kontranya di masa pandemi COVID-19 kemarin. Alasan kami akan membahas kasus ini yang pertama karena sebenarnya kasus ini tuh pada akhirnya nanti akan memiliki 3 cabang kasus baru yang sama-sama berkaitan dan terjerat juga di Undang-Undang ITE dan melibatkan orang-orang yang sama yang pernah terlibat sebelumnya di kasus ini. Dan dari jadi nanti kami akan membahas kasus ini sampai 2 cabang saja karena yang ketiga kami akan membahas kasus baru yang baru saja terjadi di tahun ini. Oke, lanjut. Yang pertama adalah kasus jaring dengan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Nah, jadi kronologinya itu berawal ketika pada tanggal 13 Juni 2020 Jering itu mengunggah postingan di Instagram berisi tuduhan terhadap IDI. Nah, asal muasal mengapa Jering mengunggah postingan tersebut nanti akan saya rincikan lebih lanjut di rincian kronologi. Berlanjut ke tanggal 16 Juni tahun 2020, di situ IDI Bali melaporkan Jering ke polisi, ke pihak yang berwajib karena merasa difitnah. Lalu tanggal 3 Agustus 2020 Jering mendapatkan panggilan pertama dan pada tanggal tersebut Jering juga mangkir dari panggilan polisi sehingga pada tanggal 5 Agustus tahun 2020 polisi melakukan pemanggilan yang kedua dan Jering memenuhi panggilan tersebut, dan puncaknya pada tanggal 12 Agustus 2020 setelah melewati beberapa sidang dan lain-lain, akhirnya Jering ditahan. Nah, untuk rincian kronologinya
Yang pertama itu pada awalnya jadi gini, sebelum munculnya unggahan postingan dari jaring ini yang memicu pro dan kontra, ada kasus mengenai ditolaknya ibu hamil bersalin di rumah sakit dan menyebabkan bayinya meninggal. Sehingga membuat jaring ini selaku yang membuat postingan geram karena diketahui sebelumnya penolakan persalinan kepada ibu hamil yang akan melahirkan di Makassar ini menghebohkan pemberitaan di publik karena bagaimana enggak penolakan itu tuh terjadinya lantaran ibu yang bernama Erviana Yana itu enggak mampu membayar biaya tes swab hasil pemeriksaan tes swab usai dirinya itu dinyatakan reaktif COVID-19. Nah, usai dipindahkan ke beberapa rumah sakit berdasarkan hasil pemeriksaan kandungan di sebuah poliklinik, akhirnya bayi di kandungan Ervina ini dinyatakan sudah meninggal. Ternyata sejak 2 hari yang lalu. Alhasil peristiwa ini membuat publik di tanah air, salah satunya public figure yaitu Jering, ini mempertanyakan aturan wajib tes COVID-19 bagi ibu hamil yang akan melahirkan. Dan pada akhirnya tanggal 13 Juni 2020 muncullah postingan ini yang berisi tuduhan terhadap ID yang isinya itu seperti di screenshot yang sudah saya tampilkan, yang kalimatnya bisa dibaca langsung ya. Nah, di situ di dalam captionnya juga Jering meminta agar ID dibubarkan. Lantas dari unggahan kontroversial tersebut jadi viral dan menuai pro kontra di masyarakat. Nah, imbasnya unggahan kontroversial ini pada tanggal 16 Juni tahun 2020 yaitu ID Bali melaporkan ke Polda Bali dengan tuduhan pencemaran nama baik lantaran Jering menyebut. Selain itu, ID Bali juga melaporkan Jering atas dugaan ujaran kebencian. Nah, ID Bali melaporkan Jering ke Polda Bali dan menilai unggahan Jering itu menyebut ID dan rumah sakit sebagai kacung WHO merupakan fitnah yang telah mencoreng nama ID. Dan ID melaporkan Jering itu dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45 ayat 2, serta pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, kuasa hukum Jering mengungkapkan bahwa unggahan Jering ini atau kliennya itu harus dibaca dengan utuh karena dengan utuh dan pikiran jernih karena tujuannya yaitu supaya bisa ditangkap dan diresapi apa makna di balik unggahan tersebut. Dan kuasa hukumnya mengaku juga ungkapan Jering itu bukan untuk kepentingan personal melainkan untuk khalayak umum. Lalu Polda Bali melanjutkan pelaporan kasus ini dengan memeriksa 6 orang saksi. Yang pertama itu terdiri dari pelapor, ahli bahasa, terus ahli pidana sampai ahli IT. Nah, atas laporan yang diberikan oleh ID Bali, Polda Bali kemudian melayangkan surat panggilan ke Jering pada Senin tanggal 3 bulan 8 tahun 2020. Namun menurut Polda Bali, yaitu Jering tidak bisa memenuhi panggilan polisi lantaran ada kesibukan. Nah, setelah sempat mangkir pada panggilan pertama, Polda Bali melayangkan kembali panggilan kedua kepada Jering yang dijadwalkan pada Kamis tanggal 6 bulan 8 tahun 2020. Dalam perkembangannya itu, Polda Bali mengancam juga akan menjemput paksa Jering kalau ia mangkir kembali seperti panggilan pertama. Jering juga pada akhirnya memenuhi panggilan tersebut dan setelah dibawa ke Polda Bali, Jering dicecar dengan 13 pertanyaan oleh tim penyidik dalam waktu kurang lebih 2 jam. Nah, saat ditanyakan oleh tim penyelidik, Jering juga mengklaim bahwa sebenarnya unggahan itu nggak bermaksud menghina ID. Dia menyebut kalau unggahannya itu pada pertengahan Juni sebagai bentuk kritik atas pelayanan tenaga medis selama pandemi virus COVID-19. Ia pun juga menyampaikan permintaan maafnya secara personal kepada ID, namun ia menegaskan kalau permintaan maafnya itu nggak lebih dari sekedar bentuk empati kepada ID. Lalu Jering juga memberikan statement kalau sebenarnya ia nggak punya kebencian personal kepada ID, sehingga jangan menanggapi serius dengan perasaan postingan yang ia buat. Nah, lanjutnya Jering juga menyampaikan buntut dari unggahannya itu merupakan akumulasi perasaannya kepada rakyat di tengah pandemi COVID-19. Sebab prosedur pemerintah yang mewajibkan untuk menyertakan hasil rapid test dalam beberapa kegiatan dan perjalanan dinilainya sebagai upaya yang memberatkan rakyat. Nah, terkait permasalahan ini, Humas Polda Bali menyebut kalau pihaknya itu tadi sudah memeriksa saksi, termasuk para saksi ahli, sehingga Jering ditahan oleh Polda Bali dan sudah resmi berstatus sebagai tersangka. Nah, atas kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ID Bali, Jering divonis hukuman 1 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp10 juta.
Untuk rincian pasal yang dikenakan akan ada di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah pasal Undang-Undang ITE yang dikenakan. Yang pertama itu adalah pasal 28 ayat 2 Jo, pasal 45 ayat 2 UU ITE yang berisi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang kita garis bawahi bahwa yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Lalu yang kedua pasal 27 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, setelah kasus ini selesai, clear, dan pada akhirnya Jering ditahan, setelah bebas kembali, muncul kasus baru yang dibuat oleh Jering ini. Bisa kita next slide. Oke, nah kasus barunya ini yaitu antara Jering dengan Adam Denny. Jering ini muncul kembali menjadi sorotan publik karena kembali membuat kontroversi melalui unggahannya. Dia tuh mengatakan kalau banyak artis tanah air yang menerima endorse untuk mengaku positif COVID-19 sehingga pada akhirnya ia berseteru dengan Adam Denny yang pada saat itu juga sangat aktif untuk memberikan komentar di postingan-postingan Jering untuk meminta bukti dan data perihal hal tersebut. Dan sampai pada akhirnya itu terjadilah penudingan serta pengancaman yang akhirnya berlanjut ke proses hukum. Oke, kita lanjut masuk ke kronologinya. Nah, semua itu berawalnya pada postingan, sebelumnya itu berawal pada unggahan salah satu public figure juga yang selaku komika yaitu Bintang Emon. Dia menyebut kalau dirinya itu positif COVID-19. Dia menyebutkan kalau dia itu lagi di endorse COVID-19, syaratnya itu simple, tinggal nafas terengah-engah, mual, batuk, sama sakit kepala. Nah, itu dia unggah di postingan Instagramnya. Lalu ia mengungkapkan kalau gejala yang dirasakan itu mulai dari nafas tersengal, mual-mual, batuk, dan sakit kepala berat. Lalu komika itu juga menyebut kalau dirinya di endorse COVID-19, sehingga aksi yang dilakukan ini dengan menyebut, dengan niatnya itu adalah menyentil fenomena orang yang nggak percaya kalau virus dan penyakit ini ada. Tapi ia juga nambahin kalau sebenarnya begitu banyak orang yang di endorse COVID-19, bahkan jumlahnya itu sampai 10.000 lebih. Nah, jadi Bintang Emon ini mengibaratkan kalau COVID-19 ini seolah perusahaan startup yang sedang menghamburkan uang investasi. Nah, pada akhirnya setelah unggahan postingan dari Bintang Emon ini viral, Jering merepost postingan tersebut yang entah gimana Jering itu menyimpulkan bahwa percaya bahwa Emon itu adalah bagian dari artis yang di endorse COVID-19. Nah, padahal sebenarnya postingan yang diunggah Bintang Emon tersebut adalah untuk menyentil siapa saja yang nggak percaya bahwa COVID-19 itu nyata. Nah, sayangnya unggahan yang di-repost oleh Jering ini, respon dari Jering ini, walaupun sempat di-upload, lalu dihapus kembali, tapi sempat di-capture oleh beberapa orang. Lalu melihat adanya kegaduhan dari postingan ini, Bintang Emon itu merespon kalau nggak ingin memperpanjang urusan. Maka ia langsung segera mengkonfirmasi bahwa apa yang diucapkannya itu emang merupakan sebenarnya sarkasme. Tapi kalau dia terkena COVID-19 itu betul terkena COVID-19, tapi endorse dan lain-lain yang disebutkannya itu sebenarnya hanya sekedar sarkasme aja. Nah, dalam unggahan selanjutnya, Jering juga menuduh kalau Emon dan selebriti yang kena COVID-19 itu dibayar untuk mengaku kena COVID-19 dan menyebabkan pariwisata di Bali, yaitu tempat Jering tinggal di sana, itu terpuruk disebabkan pandemi ini. Dan semenjak kasus itu, balas-balasan postingan itu viral, Adam Denny mulai masuk di sini yang seperti sudah saya jelaskan di awal kalau dia itu cukup aktif dan giat dalam berkomentar di setiap postingan Jering yang pada intinya itu meminta bukti dan data yang valid tentang siapa aja artis yang di-endorse. Nah, kalau misalnya nggak ada datanya, dia minta untuk meluruskan poin pentingnya seperti itu sampai di titik di mana pada akhirnya setelah beradu argumen dan lain-lain, akun Instagram Jering itu hilang. Nah, berangkat dari sepengetahuan Jering ini, dia menuduh Adam Denny sebagai dalang dari hilangnya akun Instagram dia karena dari sepengetahuannya itu Adam Denny itu memiliki ilmu dasar dari IT. Nah, setelah itu Jering langsung menelpon Adam Denny dan selama panggilan telepon tersebut Adam Denny juga merekam seluruh percakapannya sehingga menjadi bukti kuat dalam pelaporan yang akhirnya menjadi kasus pidana ini. Nah, terus
di dalam panggilan telepon ini sebenarnya Jering ini cukup emosional karena dia melontarkan sejumlah kata-kata yang kurang pantas serta memberikan makian, hinaan hingga ancaman. Terus setelah menerima ancaman tersebut sebagai bentuk tindak upaya perlindungan diri, Adam Denny melaporkan Jering karena setelah di cross check dia melanggar pasal 335 KUHP atau pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kuasa hukumnya itu mengatakan kalau kuasa hukum dari Adam Denny itu mengatakan bahwa kliennya itu ngelaporin Jering ke Polda Metro pada 10 Juli 2021. Dan setelah itu dari Kabid Humas Polda Metro memberikan klarifikasi bahwa memang benar Jering sudah ditetapkan sebagai tersangka karena sudah digelar perkara. Dan setelah hal itu, Jering sebenarnya sempat meminta maaf. Hal ini ia sampaikan melalui unggahannya di Instagram. Dan pada hari yang sama juga dibantu oleh statement dari Adam Denny yang menyebutkan memang benar kalau Jering sudah meminta maaf melalui sambungan telepon juga. Dan dari kolom komentar yang diunggah oleh Jering tersebut, yang dia menyatakan bahwa sudah meminta maaf kepada Adam Denny, di situ istrinya Jering juga memberikan komentar yang membenarkan bahwa memang benar suami telah meminta maaf dan turut menyampaikan permohonan maaf juga dari istrinya atas ketidaknyamanan yang diterima oleh Adam Denny. Nah, saat itu sebenarnya istrinya udah minta Adam Denny untuk nggak memperpanjang urusan, apalagi membawa masalah itu ke ranah hukum. Namun setelah sempat ingin diadakan mediasi, karena setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, akhirnya Adam Denny menghubungi kembali istri Jering dengan maksud ingin berdamai, tetapi menawarkan persyaratan untuk membuat pengakuan melalui unggahan Instagramnya. Tapi permintaan tersebut ternyata nggak diterima dan direspon oleh Jering. Malah Adam Denny mengaku kalau kembali mendapatkan makian hingga direndahkan. Sehingga saat itu Adam Denny kembali melaporkan Jering atas kasus dugaan perbuatan yang disertai ancaman atau pengancaman melalui media elektronik. Nah, Adam Denny dengan laporannya menjerat Jering dengan pasal 335 KUHP dan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016, yaitu perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Jering yang didampingi kuasa hukumnya itu mengatakan kalau sebenarnya mereka juga ingin berdamai, namun Jering setelah itu bersiap untuk bertemu secara langsung dengan Adam Denny. Tapi dari Kombes Pol Bali itu mengatakan kalau walaupun Jering sudah meminta maaf, di sini sementara Adam Denny menerima permintaan maaf tersebut. Walaupun Jering sudah mengakui perbuatannya, namun proses hukum tetap berjalan. Meskipun menerima permintaan maaf dari Jering, Adam Denny menegaskan di sini bahwa proses hukumnya akan terus berlanjut. Walaupun Jering telah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal Agustus tahun 2021 atas kasus dugaan tersebut yang disertai ancaman kepada Adam Denny, di sini pihak kepolisian menegaskan kalau pada saat itu Jering belum ditahan karena karena pada saat itu Jering memenuhi panggilan pemeriksaan, dan alasan kedua adalah barang bukti yang sudah utuh dan telah disita oleh penyidik, sehingga pada akhirnya di kasus ini pada akhirnya si Jering resmi ditahan selama 20 hari ke depan sebelum datangnya persidangan ya. Nah, menurut keterangan dari Kepala Kejari Jakarta Pusat, di sana Jering di 27 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sehingga pada atas pelanggaran ini Jering terancam hukuman 6 tahun penjara, tetapi pada akhirnya kembali lagi putusan majelis hakim yang menghukumnya itu memutuskan bahwa mendapatkan tindak pidana 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Dia dinyatakan bersalah atas kasus pengancaman Adam Denny. Nah, pertimbangan ini meringankan dari hukuman yang diterima oleh Jering karena dia telah berupaya meminta maaf kepada saksi korban, kedua berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. Dan pada akhirnya dia juga berjanji nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Untuk rincian pasal yang dikenakan akan ada di slide selanjutnya. Ya, di sini adalah pasal undang-undang yang dikenakan yang telah saya sebutkan dari tadi, yaitu adalah pasal 29 Undang-Undang ITE junto pasal 45B, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berisi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang di sini kita garis bawahi adalah berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling lama yaitu 4 tahun atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah.
Oke, selanjutnya kasus pemuda Madiun yang diduga bejorka hingga dijadikan tersangka. Kronologinya pada tanggal 8 September 2022, MAH menyebarkan unggahan bejorka yang berjudul Stop Being Idiot. Kemudian pada tanggal 9 September 2022, MAH kembali mengunggah soal The Next Leak Will Come From The President of Indonesia yang diunggahnya pada channel Telegram grup yang bernama Bejorkanism. Kemudian pada tanggal 10 September 2022, MAH kembali mengunggah di channel grup tersebut, yaitu tentang to support people who struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Kemudian pada tanggal 14 September 2022, MAH ditangkap Polres Madiun pada malam hari di kediamannya. Kemudian setelah 2 hari kemudian pada tanggal 16 September 2022, MAH diantarkan pulang oleh anggota kepolisian. Kemudian rincian kronologinya yaitu MAH berperan sebagai salah satu dari kelompok bejorka. Dia terlibat dalam menyediakan channel Telegram dengan nama channel Bejorkanism. Channel Telegram itu digunakan untuk mengunggah informasi yang diunggah bejorka. MAH sempat 3 kali membuat unggahan dalam Telegram itu, tepatnya pada tanggal 8 hingga 10 September 2022. Pada tanggal 8 September 2022, MAH menyebarkan unggahan bejorka yang berjudul Stop Being Idiot yang diunggah bejorka pada branch forum yang ada di web. Kemudian dia mengunggahnya ke channel Telegram Bejorkanism. Kemudian pada tanggal 9 September 2022, dia kembali membuat unggahan soal The Next Leak Will Come From The President of Indonesia yang diunggah juga pada channel Telegramnya Bejorkanism. Lalu pada 10 September 2022, MAH mengunggah kembali tentang to support people who has struggling by holding demonstration in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon, yang diunggah juga melalui kanal channel Telegram Bejorkanism. Kemudian penangkapan pemuda di Madiun berinisial MAH yang berusia 21 tahun yang diduga adalah sosok peretas atau hacker bejorka diwarnai lika-liku. Pemuda yang kesehariannya membantu orang tuanya berjualan es di pasar itu ditangkap Polres Madiun pada Rabu tanggal 14 September 2022 malam hari di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Polisi menangkap MAH di kediamannya dan langsung membawanya ke Polsek Dagangan. Penangkapan itu tidak hanya melibatkan Polres Madiun, tetapi juga tim Cyber Bareskrim Mabes Polri. Kemudian beberapa saat setelah penangkapannya, bejorka memberikan pesan melalui unggahan tweetnya di media sosial yang berjudul The Indonesian Government is looking for me. Apakah pemerintah Indonesia sedang mencari saya? Melalui unggahan itu, bejorka mengatakan bahwa klaim pemerintah yang berhasil mengidentifikasi dirinya adalah omong kosong. Kemudian 2 hari setelah penangkapannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, anggota kepolisian sempat mengantar MAH untuk pulang ke rumahnya sekitar pukul 9:30 WIB. Prihatin, ibu MAH membenarkan kepulangan anaknya itu. Alhamdulillah anak saya dipulangkan tadi pagi sekitar pukul 9:30 WIB, kata Prihatin. Menurutnya anaknya diantar oleh 2 anggota Polsek Dagangan menggunakan mobil pribadi. Sebelum dipulangkan, Jumanto, suami Prihatin, dihubungi anggota Polsek Dagangan untuk datang ke Mapolsek Dagangan. Kemudian tak lama setelah kabar MAH dipulangkan ke kediamannya, tim terpadu yang dibentuk khusus untuk mengusut hacker bejorka menetapkan MAH sebagai tersangka. Tim sus telah menetapkan beberapa upaya dan berhasil mengamankan tersangka berinisial MAH, kata juru bicara Divisi Humas Polri Kombes Ade Yahya. Kemudian dilansir dari pemberitaan Kompas di kompas.com, polisi tidak menahan MAH usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka. MAH hanya dikenakan wajib lapor yang bersangkutan. MAH tersangka dan tidak ditahan dikarenakan wajib lapor. Jelas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Menurut Dedi, pihaknya tidak menahan MAH lantaran sikapnya yang kooperatif selama pemeriksaan.
Dalam kasus ini, MH dijerat Undang-Undang Informatika dan Elektronik yaitu UU ITE. Selain itu, Polri juga mengamankan beberapa barang bukti seperti 1 buah SIM card telepon seluler, 2 unit ponsel milik tersangka, dan 2 lembar KTP atas nama inisial MAH. Nah, kemudian pasal Undang-Undang ITE yang dikenakan yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan interferensi, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atau mentransfer terhadap bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Ancaman hukumannya diatur dalam pasal 48 Undang-Undang ITE. Pasal 31 Undang-Undang ITE mengatur tentang aksi melawan hukum, melakukan intersepsi, penyadapan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Lingkungan pemerintah yang tak bersifat publik, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun yang menyebabkan adanya perubahan. Penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ancaman hukumannya diatur dalam pasal 46 Undang-Undang ITE. Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya dari beberapa kasus yang terjerat Undang-Undang ITE seperti beberapa contohnya yang telah kami rincikan tadi, di sini menekankan kepada kita agar selalu menjaga etika dan profesionalisme saat bertindak di jagat maya juga atau media, karena bukan hanya pelanggaran yang dilakukan secara tatap muka saja yang dapat dipidana, namun saat ini tatap maya juga dapat dipidana sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku. Dan yang bisa terjerat pun bukan hanya kalangan public figure, tetapi kita semua selaku masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu Irma. Ya, oke, Zaidan. Terima kasih Zaidan dan Gibran. Oke, next ya, yang mau bertanya ini udah cukup lengkap ya. Tadi ada materinya, kemudian ada studi kasusnya. Studi kasusnya juga banyak yang bahas. Nah, oke, silakan yang bertanya. Silakan. Kebetulan nih Gibran dan Zaidan gitu ya. Nah, oke, saya kalau nggak ada yang tanya, saya aja yang nanya ya. Saya itu ini pengen tahu aja nih pendapat dari kelompok penyaji yang bisa jawab aja gitu ya. Untuk kasus UU ITE yang berkaitan dengan apa ya, kayak review produk kayak gitu, sama apa, misalnya kan review makanan, tempat makan itu kan ada yang reviewnya jujur gitu ya, ada enggak gitu. Nah itu gimana, itu termasuk UU ITE apa enggak? Kan ada tuh yang bilang ini enggak enak gitu, ternyata restonya jadinya enggak laris gitu loh. Atau gimana, ada yang ini nggak, ada yang kasus nggak kalau kami diskusikan dulu ya, Bu? Ya, oke. Mungkin yang lain silahkan ya. Saya ingatnya itu sih, ada beberapa food vlogger itu suka ngasih review jujur. Oke, Novalino, silakan Novalino. Izin bertanya buat teman-teman kelompok penyaji. Jadi tadi kan pembahasannya itu tentang UU ITE ya. Jadi pertanyaan saya itu kenapa sih UU ITE itu masih sering disebut pasal karet gitu? Sama alasannya sama solusinya gitu. Apa gitu. Makasih. Oke, terima kasih.
pertanyaan Ibu, sebenarnya untuk review dari setiap produk itu kan berupa pendapat ya. Nah, itu kan merupakan salah satu hak konsumen yang juga dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk undang-undang yang tentang perlindungan konsumen itu kan tertera pada pasal 4 huruf D Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ tertera kalau salah satu hak konsumen adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Nah, dari sisi pelaku usaha di pasal 7 huruf E konsumen, di situ terteranya wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu. Nah, tapi pada prakteknya kan emang dari review konsumen itu berpengaruh banget bagi setiap jasa yang ada ya. Nah, maka dari itu ketika memberikan review produk atau suatu jasa, yang harus diperhatikan di sana adalah etika dalam menyampaikannya, karena ada banyak banget etika yang harus diperhatikan bagi seorang konsumen dalam memberikan review produk terhadap suatu produk atau jasa, yang dimana itu ada tentang penggunaan bahasa yang wajar dan patut, serta harus terhindar dari konflik atau penyampaian ulasan yang mudah dipahami agar nggak multitafsir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu harus jujur apa adanya, karena selama review itu harus sesuai dengan fakta yang ada dan nggak bisa dikaitkan dengan mencemarkan nama baik produk atau jasa. Terus yang lainnya juga adalah dapat melampirkan bukti baik foto atau video sebagai bukti pendukung review, karena ini akan ngebantu di kemudian hari kalau review ini dimintai pertanggungjawabannya oleh si pelaku usaha ini. Terus kalau melampirkan bukti seperti foto atau video itu harus diperhatikan juga videonya jelas-jelasnya, misal dari segi cahaya, audio, serta kualitas pemilihan gambarnya. Dan usahakan juga kalau menyampaikan keluhan atau kritik itu secara langsung kepada pelaku usaha, misalnya lewat direct message, DM gitu, Instagram, email, atau kontak pelayanan pengaduan konsumen yang disediakan atau kepada pelayan toko. Nah, jadi kalau misalnya ada review negatif yang nggak berstandar etikanya, itu bisa aja terkena undang-undang pencemaran nama baik yang tadi sempat juga di studi kasus pertama, di studi kasus pertama atau kedua saya agak lupa, di situ pasal 27 ayat 3 yang isinya itu setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, penghinaan atau pencemaran nama baik ini juga merujuk bahwa penghinaan yang kategorinya itu cacian, ejekan atau kata-kata yang nggak pantas, maka lebih tepatnya dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan seperti itu, Bu. Oke. Kalau kasusnya yang Dr. Richard Lee sama siapa Kartika Putri itu gimana dong? Itu kan Dr. Richardnya ngasih tahu kalau produknya nggak BPOM ya, nggak aman ya waktu itu ya. Terus sempat heboh kan ya Pak. Itu termasuk ke UU ITE gitu, terus hukumannya apa gitu? Oh, kalau itu saya belum riset lagi, tapi coba mau cari tahu dulu apa di mana, Bu? Soalnya belum sempat dicari juga itu. Oke, nggak apa-apa deh. Nanti ini aja berarti boleh memberikan review gitu, tapi caranya dengan cara yang baik gitu ya. Kalau bisa direct ya, nggak dijadiin konten kan. Ibu. Sekarang banyak yang jadiin betul, konten. Salah satunya seperti itu, Bu. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, cukup aja ya. Oke, mungkin pertanyaan kedua, siapa yang mau jawab? Halo, siapa yang mau jawab? Kalau saya Bu. ya. Oke, Mas Dwi. Ingin menjawab pertanyaannya Novalino, kenapa UU ITE masih disebut pasal karet? Mengingat peranan UU ITE yang penting, namun di saat yang bersamaan juga kerap menimbulkan polemik. Maka pemerintah akan membuat dua produk untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan bersama SKB dari 3 kementerian, lembaga, yakni Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung terkait pedoman penafsiran UU ITE. Dalam waktu dekat, SKB tersebut berisi pedoman implementasi agar UU ITE berlaku untuk semua orang. Pedoman tafsir UU ITE ini, kata Mahfud, bakal digunakan sembari menunggu revisi UU ITE diboyong ke proses legislasi. Kedua, pemerintah akan melakukan revisi terbatas atas UU ITE
Mahfud mengatakan revisi ini sifatnya semantik dari sudut redaksional dan substansi uraiannya. Terus alasan UU ITE disebut pasal-pasal karet adalah lantaran pasal-pasal tersebut tidak memiliki tolak ukur yang jelas di Indonesia ini. Sejumlah pakar menyebutkan pasal karet untuk undang-undang pencemaran nama baik, penistaan agama, undang-undang lalu lintas, dan UU ITE. Terus di dalam beberapa pasal karet dan UU ITE khususnya disebutkan pasal karet karena dapat menimbulkan multitafsir. Adanya pasal multitafsir ini menjadi salah satu penyebab banyaknya pelaporan. Gimana Novalino? Oke, Novalinonya kayaknya live ya? Enggak Bu, aman Bu. Kayak biasanya aman Bu. Terus juga ini pasal karet merujuk pada sifat karet yang lentur, bisa ditarik, bisa diulur. Batasan batasan dan definisinya sangat elastis, bisa menjangkau apapun yang diinginkan pihak yang berkepentingan. Dan jelas pasal ini bisa digunakan menjepret lawan politik atau pihak yang tak sejalan dengan rezim penguasa. Jadi kayak apa? Belum jelas gitu, multitafsir, bisa jepret lawan lagi. Oke. Kita itu ada polisi UU TE-nya nggak sih? Ada yang ngurusin itu nggak sih? Soalnya kan divisinya itu luas ya, kalau kepolisian semua gitu. Ada nggak ya, Mas Dwi? Seharusnya ada Bu divisi buat UU ITE. Oke. Soalnya senyap gitu ya, taunya banyak kasus aja gitu. Iya. Kalau di mana ya, saya lihat kayak di Iran ya, saya lihat itu ada polisi moral gitu. Jadi kayak ada orang yang ngurusin pelanggaran berpakaian kayak gitu-gitu. Niat banget ya negara Iran. Jadi kalau ada pakaian itu nggak sesuai itu didenda. Itu yang kemarin itu juga ya, katanya ada aktivis yang dibunuh ya. Nah kayak gitu. Ya kita harusnya juga ada yang ngurusin UU ITE gitu. Tapi kita mungkin belum disosialisasi ya, saya juga nggak tahu. Ya, sekarang bingung juga sih batasannya untuk bebas berpendapat sama UU ITE-nya itu gimana gitu ya. Kadang orang ngerasa ya bebas-bebas aja kan ngasih pendapat, terus mengasih opini gitu. Kalau nggak salah saya nggak tahu juga, asal kita tidak menyebutkan merek secara terang gitu ya. Misalnya kita sensor, kita sensor, kita inisialkan, atau dengan nada bertanya itu masih boleh loh, bukan UU ITE. Katanya sih gitu, saya nggak tahu. Pemahaman saya gitu, misalnya kalian mau komplain nih misalnya tentang pemerintah, tentang apa gitu. Nada bertanya boleh gitu. Misalnya kok BBM-nya naik terus tapi gajinya nggak naik gitu. Itu kan tidak apa ya, kita komplain tapi kita tidak menyudutkan pihak manapun kan gitu. Asal kalau seandainya kalian nyebut nama merek, nama itu nggak boleh gitu. Di inisial boleh gitu, di inisial boleh gitu setahu saya, tapi saya nggak tahu tadi. Ada nggak bahasan itu boleh dengan yang tidak penulisan itu agar kita nggak kena UU ITE? Ada nggak tadi bahas? Halo? Zaidan, tadi ada bahas itu nggak? Atau kelompoknya si Nurul, Alia, Umar, Mas Dwi? Soalnya jaraknya tipis banget antara HAM-nya kebebasan berpendapat dengan UU ITE gitu ya, karena katanya kalau negara yang anti kritik juga nggak bagus, tapi kalau dikritik terus juga nggak bagus gitu ya. Mandek juga apa masyarakatnya, jadinya emosinya nggak kekontrol gitu, jelek juga sih gitu.
kayak barbar gitu ya. Halo, bisa ada yang jawab? Tadi tentang apa Bu? Maaf. Ya Umar. Tadi tentang apa Bu yang Ibu tanyakan? Maaf tadi saya kurang mendengar. Misalnya batasannya kita boleh menyampaikan pendapat, kan kita juga bebas ya menyampaikan pendapat gitu ya, kan itu juga HAM. Nah terus ada undang-undang UU ITE nih, nah itu sejauh mana sih yang boleh dengan yang nggak bolehnya gitu. Misalnya kayak kita nulis pendapat kayak tadi yang saya bilang ya, apakah boleh diinisial, boleh disensor atau gimana gitu, tidak secara langsung, apakah ada cara-cara penulisan. Kalau sekarang kan banyak orang nulis ya, nulis status, nulis apa gitu, menyampaikan pendapatnya. Kayak kemarin juga banyak yang kena, ada yang kasus apa gitu ya, akhirnya minta maaf doang selesai gitu ya. Ya mungkin saya kurang tahu juga nih. Tadi kalau apa ke sanksi-sanksinya apa aja tadi? Saya kurang nyimak tadi itu sanksi-sanksinya. Untuk sanksinya tadi ada banyak pasal sih Ibu, pasal dan ayatnya tadi mulai dari yang penyebaran hoaks, terus tentang penyebaran video asusila, terus tentang peretasan tadi di PPT kami Bu. Oke. Oh berarti itu tergantung studi kasusnya ya, apa gitu ya, baik itu sanksinya beda-beda ya. Iya pasti sanksinya beda-beda Bu. Oke deh, mudah-mudahan udah tercerahkan semua ya tentang UU ITE. Ya sekarang tinggal kita jaga-jaga aja. Jaga, kalau saya itu suka nonton storytellingnya gitu sih, lupa saya namanya, pokoknya yang kasus-kasus kriminal gitu. Jaga lidah dan jaga jari Anda, dia bilang gitu, supaya tidak nyakitin orang lainnya gitu kan. Nah makanya sekarang diminta untuk pandai-pandailah gitu ya, kalau bisa sosial medianya digunakan untuk jualan. jualan ya, pokoknya hal-hal yang memberikan manfaat lah, kalau enggak untuk jualan ya untuk branding yang baik-baik ya. Oke, mungkin itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.